Yang kedua itu remote working atau mungkin kita bilang flexible working arrangement. Nah, itu peluang atau HR sendiri yang harus bisa melihat peluang ke sana juga, karena di sana kita juga bisa mendapatkan hal-hal yang positif. Tidak hanya mungkin bisa memanage beberapa cost, tetapi juga bisa, karena kalau kita berbicara flexible working arrangements, kebanyakan anak-anak muda sekarang suka dengan konsep yang seperti sekarang. Halo teman-teman semua, selamat datang di MDI Inspiration Talk. Kali ini seperti biasa kita kedatangan seseorang yang sangat luar biasa inspiratif gitu, salah satu praktisi HR di dunia insurance saat ini. Tamu saya hari ini adalah Pak Rudy Manik. Halo Pak Rudy. Hai Ray. Halo Pak Rudy. Mungkin sedikit perkenalan sedikit tentang Pak Rudy ini. Pak Rudy ini adalah saat ini CHRO dari FWD Life Indonesia. Sebelumnya memang beliau juga di AXA sebagai CHRO juga, dan memang pengalaman beliau sangat banyak sekali, baik itu di industri-industri lain seperti mining, ada juga di integrated communication, dan juga di hospitality. Dan memang beliau ini cukup menarik. Pendidikan dasarnya sebenarnya low, tapi masuk ke belajar lagi di manajemen dan juga akhirnya ambil S2 di Human Resource gitu. Betul ya Pak Rudy ya? Betul, Ray. Oke, siap. Sehat nih Pak, kabarnya gimana Pak? Sehat, dan masih bekerja dari rumah udah lebih 2 bulan. Oke, berarti udah 2 bulanan kerja dari rumah Pak? Ya, tepatnya dari tanggal 23 Maret. Wow, berarti udah jalan mau 3 bulan berarti nih Pak, bentar lagi Pak? Mau jalan 3 bulan dari awal. Oke, dan tidak ada yang di kantor sama sekali Pak? Tidak ada. Ya mungkin ada sekali seminggu 1 orang untuk ngambil dokumen, 2 orang, atau mungkin ada laptop yang harus diperbaiki 1-2, tetapi bukan untuk bekerja. Ya, tentunya kan kita berharap ini kan akan segera berakhir, dan pastinya akan berakhir, atau katanya kan kita berdamai lah dengan COVID-19 ini gitu. Ya. Nah, menurut Pak Rudy sendiri, setelah ini semua kembali seperti semula atau kita berdamai dengan COVID ini, HR akan kayak gimana, Pak? Yang pertama mungkin saya melihat dari workforce manajemennya. Nah di sini kan ya kita bisa lihat bagaimana beberapa perusahaan pada saat baru beberapa minggu misalnya COVID terjadi atau 1 bulan, itu efek terhadap manpower itu luar biasa. Baik itu terjadinya layoff, atau dirumahkan tanpa bayar, atau dirumahkan dengan pay cut, macam-macam. Nah, mungkin ke depannya HR harus datang dengan approach yang berbeda untuk mengelola tenaga kerja. Misalnya, misalnya contingent labor. Saya melihat di sini ada opportunity yang HR bisa coba datang dengan solusi yang berbeda, sehingga pada saat terjadi krisis, kita tidak harus melakukan misalnya layoff dalam waktu yang sangat cepat. Sehingga kan dampaknya ya mungkin perusahaan melakukan untuk mengurangi biaya, tetapi kan ada ekses negatif lainnya yang bisa terjadi, baik itu misalnya reputasi dari perusahaan, kepercayaan investor, banyak hal. Berarti maksudnya fixed cost-nya dikelola dengan lebih maksimal lah Pak, gitu Pak? Ya, maksimal, lebih fleksibel melihat ya peluang dalam meng-hire tenaga kerja. Jadi sebenarnya kan Undang-Undang Tenaga Kerja Indonesia itu bisa memberikan flexibility, meskipun ini dalam diskusi mungkin kita banyak tahu bahwa Indonesia masih banyak perlu kita improve lah ya dalam hal hubungan ketenaga kerjaan, dan ini sedang dievaluasi terus, sehingga bisa memberikan flexibility baik itu bagi karyawan maupun perusahaan dalam hal hubungan kerja. Jadi tidak perlu lagi kita bicara misalnya open-ended contract atau istilah kita itu permanent employees. Ya. Nah ini bagaimana caranya? Di situ saya lihat HR kedepannya harus bisa melihat kesempatan itu. Kemudian yang kedua itu remote working atau mungkin kita bilang flexible working arrangement.
Nah, itu peluang atau HR sendiri yang bisa harus bisa melihat peluang ke sana juga, karena di sana kita juga bisa mendapatkan hal-hal yang positif. Tidak hanya mungkin bisa memanage beberapa cost, tetapi juga bisa, karena kalau kita berbicara flexible working arrangements, kebanyakan anak-anak muda sekarang suka dengan konsep yang Betul. seperti sekarang. Nah, ini sebenarnya kesempatan luar biasa, sehingga nanti cara kita di HR juga berinteraksi dengan mereka tidak sama dengan HR yang sebelum COVID. Nah, itu kita harus rubah juga. Makanya tadi saya bilang di atas, employee experience-nya itu harus dirubah semua. Baik mulai dari recruitment proses. Kalau kemarin kita rekrutmennya itu misalnya seleksinya seperti apa prosesnya, mungkin setelah COVID kita akan rubah, kita akan adjust. Tidak melulu lagi harus face to face atau segala macam, mungkin bisa melalui video conference atau mungkin membuatkan short video. Konsep virtual interview, atau kita ambil contoh learning and development lah. Konsep online training itu kan udah dari zaman 10 tahun, 20 tahun lalu kan udah ada, Pak. Yes. Dan maksudnya konsep ini balik lagi bukan sesuatu yang baru. Cuman memang dengan adanya COVID ini tentunya pasti orang satu-satunya alternatif adalah virtual. Ya. Betul kan? Ya. Pasti di tempat Bapak juga pick up rate-nya online training atau virtual training pasti lumayan naik nih dibandingkan dulu gitu kan. Ya. Lumayan ngetren lah saat ini gitu kan. Dan itu kan juga terlihat di pasaran. Nah, tapi pertanyaan saya adalah setelah COVID, setelah nanti kita datang ke kantor lagi, setelah kita ketemu gitu ya, apakah akan stay, Pak? Apakah online training ini akan jadi sesuatu yang mainstream atau akan balik lagi seperti semula, Pak? Kalau dari sudut pandang saya tidak. Apakah menjadi mainstream? Mungkin tidak juga secara langsung, tetapi akan ada shifting tentunya. Karena bagaimanapun pada saat 2 bulan lebih terakhir, kita kan sudah mulai nih, masing-masing mencoba. Dan setiap kali kita mencoba tentu ada evaluasi, kemudian ada enhancement. Sehingga makin ke sini kita makin menemukan pola yang bagus. Kemudian tentunya melalui advice dari partner atau dari regional. Nah, kita mendapatkan pola yang terbaik. Misalnya dulu kita harus jujur, even kalau online learning zaman saya dulu di salah satu perusahaan tadi saya sebut consumer electronics itu tahun 94, saya sudah training pakai online gitu. Dan step-stepnya sama saja. Cuman apa yang berbeda? Dulu itu satu modul, walaupun bisa di stop di tengah jalan, kemudian disambung lagi, itu panjangnya luar biasa. Bisa berapa jam ya, Pak? 8 jam gitu? Ya, kalau saya non-stop 8 jam, impossible. Siapa yang bisa fokus online learning 8 jam? Psychological itu nggak mungkin. Nah, akhirnya kita menemukan pola baru. Sekarang kalau kita lihat sekarang mulai kelihatan pola. Yang namanya online learning atau sharing itu paling sejam. Jadi bytes by bytes dia. Micro lah. Yes. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kemampuan kita dalam meng-create sebuah modul sehingga kita audiens kita bisa mengambil kesimpulan hanya dalam waktu misalnya 15 menit. Even kalau 1 jam sendiri orang kabur tuh. Nah, kalau saya lihatnya justru 15 menit. Antara 15 sampai 20 itu maksimal kalau kita bicara online learning. Tapi kalau sifatnya misalnya webinar atau Zoom atau menggunakan teknologi, itu mungkin 1 jam. Tapi coba tes lebih dari 1 jam. Biasanya ada orang sudah leave duluan. Atau mungkin kerjaan yang lain gitu ya. Kerjaan yang lain, exactly. Nah, faktanya seperti itu gitu loh. Nah, di sini kita belajar. Sambil kita betul kecebur, tapi akhirnya ada enhancement di dalam, ada proses learning di dalam. Sehingga makin di sini makin baik. Kemudian kita juga sebenarnya bukan karena kita memang dari sudah lama memperkuat digital platformnya kita, salah satunya juga untuk learning. Nah, kebetulan untungnya misalnya itu selesai sebelum COVID, sehingga itu jadi tes juga bisa masuk ke dalam. Jadi memang sudah bagian dari plan-nya kita. Nah, tapi ini jadi momen yang luar biasa bagi kita untuk testing gitu. Dan dapat feedback kemudian dari peserta sehingga kita bisa improve lagi. Tentu kita juga akhirnya mulai exploring ke partner-partner yang dari luar yang bisa membantu kita create konten yang sesuai dengan kebutuhan, tetapi bisa dilakukan melalui online.
Yep. Even misalnya ada satu universitas besar yang kita akan kerjasama, basisnya di USA, very famous university. Tadinya kita masih berbicara traditional learning process, mereka datang ke Indonesia, kita buat kelasnya, karena ini bagian dari learning program kita yang panjang. Akhirnya kita berpikir, wah ini harus tetap jalan. Akhirnya ya kita shift ke ini online learning. Satu, yang kedua ya melalui teknologi. Jadi facilitator akan langsung dari USA, kemudian partisipan ada di Indonesia. Kayak video conference gitu lah ya Pak? Ya, video conference. Berarti kalau saya lihat trennya akan blended dong Pak, akan kombinasi dong? Ya, kombinasi. Antara video atau online learning atau video learning gitu ya, e-learning lah sebutannya, dengan live virtual training, dengan mungkin nantinya akan ada offline training juga gitu. Offline tetap harus ada. Jadi tinggal masalah persentasenya lah kita mainin gitu. Tadinya kan misalnya offline mungkin ya 95% atau 90 berapa persen, online-nya mungkin sedikit sekali dulu, tapi tinggal komposisinya sekarang mungkin bisa jadi 20% video, 30% live, 50%-nya bisa jadi offline tetap gitu, setelah itu semua dilakukan. Ya, dan ada juga self-learning ya, jadi modul-modul yang online atau misalnya online books misalnya, ya. Nah, itu memang dalam program kita sudah masukkan seperti itu. Betul yang kamu bilang tadi, awalnya kita buat offline-nya sekitar 60, kemudian 30 virtual, kemudian sisanya ada kita buat seperti baca buku. Nah, sekarang sudah bergerak nih. Nah, di antaranya dari awal mulai sampai terakhir ada misalnya proses coaching atau mentoring. Nah, terjadi pergeseran di komposisi antara offline sama online.